Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Mazmur 107 ayat 4, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Saudara yang terkasih, berbicara tentang padang gurun, kita pasti ingat tentang perjalanan bangsa Israel. Setelah mereka keluar dari Mesir, tempat mereka mengalami penindasan dan juga perbudakan, Tuhan tidak membawa mereka langsung ke tanah perjanjian seperti yang Tuhan janjikan. Keluaran 3 ayat 8, Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi Tuhan membawa mereka terlebih dahulu kepada pengalaman hidup yang luar biasa, yaitu melewati padang gurun. Kehidupan padang gurun adalah kehidupan yang secara manusia penuh dengan kesulitan, penuh dengan kekurangan, tantangan, dan juga penderitaan. Sejauh mata memandang, yang tampak adalah padang pasir, panas yang tidak ada tempat untuk berteduh, susah untuk mendapatkan makanan, apalagi air. Hidup dalam tantangan alam atau cabaran dari musuh-musuh, seolah-olah tidak ada jalan keluar dan jauh dari pertolongan tangan Tuhan. Saat berada di padang gurun inilah bangsa Israel tidak pernah berhenti komplain. Mereka tidak pernah berhenti mengeluh, bersungut-sungut, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal selama menempuh perjalanan di padang gurun itu, Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan juga kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan di tengah-tengah mereka. Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan juga mencukupkan segala keperluan mereka. Walaupun demikian, bangsa Israel tetap saja memiliki sikap hati yang tidak benar dan tidak taat. Itulah sebabnya Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bukankah banyak orang Kristen yang seperti bangsa Israel di zaman ini? Meski mengalami banyak pertolongan dari Tuhan, tapi terus saja komplain, terus saja bersungut-sungut dan mengeluh. Saudaraku, kita harus sadar, terkadang
Tuhan izinkan kita melewati masa-masa di padang gurun karena Tuhan ingin mengajar kita untuk hidup taat, untuk hidup dengan punya penyerahan diri kepada Tuhan. Karena itu ingatlah, berhentilah mengeluh, berhentilah komplain dan belajar untuk taat. Maka pertolongan Tuhan pasti dinyatakan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah yang seringkali menimpa hidup kami. Cabaran hidup, kesusahan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami alami hari demi hari, silih berganti datang pencobaan-pencobaan ini. Tapi firman Allah tepat waktu datang kepada kami. Engkau menginginkan kami supaya hidup taat, penuh penyerahan diri kepada Tuhan di segala cabaran, di segala tantangan yang kami hadapi. Tuhan sanggup bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan selalu melakukan perkara yang ajaib, menyatakan kasih Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan yang dahsyat, yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, ketika kami hidup taat pada Tuhan, maka kami yakin padang gurun yang kami alami pasti Tuhan sanggup mengubah menjadi taman Tuhan yang indah. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Yang alami
punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 01103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.